Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, kami adalah salah satu kelompok dari Sistem Informasi Sosial, di mana kami akan membahas tentang pendidikan di sekarang ini. Yang pertama, perkenalkan, saya adalah Hadi Cahyo. Saya Ruchiatul Hidayah. Saya Ferry Febrianto. Saya Muhammad Rafika. Dan saya Ronald Mansur. Ya, itulah kelompok kami. Kami berisi 5 orang dan kita ketahui bahwa pendidikan hari ini memang betul-betul kita mencoba melibatkan teknologi sebagai menopang bagaimana pendidikan itu lebih baik di tengah wabah COVID-19 ini. Dosen, mahasiswa, sedangkan guru dan siswa pun menggunakan semuanya. Untuk lebih lanjut, Ferry Febrianto akan mendeskripsikan tentang pendidikan sekarang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferry Febrianto akan mendeskripsikan tentang pendidikan. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan adalah kemampuan dan keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan oleh kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Nah, kondisi pendidikan pada saat ini yaitu sejak diberlakukannya social distancing memberi dampak bagi pendidikan. Permasalahan sosial yang diakibatkan virus COVID-19 ini dirasakan oleh masyarakat, terutama para siswa dan mahasiswa, terkait belajar di rumah. Para siswa mengeluh akan belajar di rumah dipenuhi dengan tugas rumah yang diberi oleh masing-masing guru terlalu banyak. Sedangkan mahasiswa mengeluh bahwa pertemuan daring banyak terkendala oleh jaringan web, teknologi yang kurang memadai, hingga sinyal. Selain itu pula, kurang efektifnya belajar di rumah karena mereka belajar otodidak atau sendiri. Banyak orang tua yang tidak bisa mengajari materi yang ada di buku, hanya bisa membimbing anaknya saja. Dampak virus corona berdampak juga pada ketertundaan semua agenda kegiatan yang ada, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, seperti tugas mahasiswa dalam pengabdian masyarakat tidak dapat dilakukan karena guna meminimalisir pertemuan dalam jarak yang dekat serta mengikuti himbauan pemerintah untuk menghindari kerumunan atau membuat kerumunan. Maka segala agenda kegiatan yang sudah direncanakan harus ditunda dalam beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan. Penundaan, pembatalan agenda kegiatan sangat baik dilakukan dalam situasi dan kondisi saat ini yang sangat mengkhawatirkan. Kita sebagai warga yang harus patuh dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya pencegahan virus corona ini. Itu tadi adalah deskripsi tentang pendidikan sekarang yang disampaikan oleh Ferry Febrianto. Dan selanjutnya Saudara Rafika telah menganalisis hasil wawancara siswa dan mahasiswa tersebut, dan kita akan mendengarkan analisis dari Muhammad Rafika sendiri. Silahkan.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil temuan. Hasil temuan itu hasil wawancara dari beberapa siswa dan siswi. Langsung aja. Dalam penanggulangan COVID-19 ini, pemerintahan Indonesia ini mengambil kebijakan untuk menggantikan sistem belajar menjadi sistem belajar online. Belajar online itu belajar di rumah aja maksudnya, ya kan? Akan tetapi dalam hal ini terbukti tidak efektif karena karena dalam bentuk sistem online ini yang dilaksanakan itu kayak guru memberikan tugas kepada siswa terus dikerjakan di rumah. Tapi dalam hal ini tidak banyak malah orang tuanya yang ngerjain di rumah, ya kan. Anaknya tinggal bantuin juga, cuma ya kebanyakan dari orang tua yang ngerjakannya, anak-anaknya santai gitu mungkin, ya kan. Itu sangat tidak efektif. Kenapa? Karena makna dari materi yang disampaikan atau yang diberikan itu tidak diserap baik oleh siswa tersebut, jadi kayak kurang efektif aja. Terus yang kedua itu dari mahasiswa. Kalau dari mahasiswa ini terdapat kuliah online yang diadakan oleh dosen, itu juga kurang efektif sih, karena yang pertama keterbatasannya kuota. Kita tahu sendiri ya kan, kuota itu harus banyak yang digunakan untuk kuliah online, terus tuh jaringan harus stabil. Kan kesian nih teman-temannya atau mahasiswa yang tinggal kayak di pedalaman gitu yang jaringannya susah, ya kan. Mungkin kurang efektif sih, keterbatasan jaringan, terus tuh kayak susah lah jaringannya, ya kan. Terus yang kedua nih dosen-dosen yang memberikan tugas di setiap pertemuan. Bayangkan tuh ada satu tugas, berapa mata kuliah yang kita ambil ini kan, banyak betul tugas. Terus setiap pertemuan dikasih lagi, memang susah. Terus tuh dengan banyaknya tugas ini membuat mahasiswa terburu-buru. Misalnya hari ini dikasih, terus tuh besok harus sudah dikumpul. Jadi itu kayak kayak kurang efektif aja sih. Maunya ya harus banyak materi lah, ya kan. Nanti itu harus juga kadang-kadang ngasih tugas tapi materinya belum ada, jadi itu agak sulit sih. Itu aja sih, mungkin sekian dan terima kasih. Selanjutnya, Ruhiatul Hidayah akan menjelaskan teorinya. Apa saja teori yang kita gunakan di dalam metode kali ini. Waktu dan tempat saya persilakan Ruhiatul Hidayah untuk menjelaskannya. Menurut dari pemahaman dan analisis kelompok kami mengenai pendidikan ini, kami menggunakan teori behaviorisme, yang dimana arti dari behaviorisme ini adalah pendidikan yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Bagaimana tidak, mahasiswa dan siswa ini sangat kesulitan dalam menghadapi kuliah daring. Mereka sulit memahami cara guru atau dosen menyampaikan materi yang sudah diberikan. Kesulitan lain dalam menghadapi kuliah daring ini adalah kesulitan lainnya adalah ketika siswa sekolah tidak mempunyai teknologi gadget, laptop atau yang sebagainya, dan orang tua mereka tidak mampu membeli alat tersebut. Dan juga kesulitan bagi mahasiswa adalah minimnya kuota internet saat menghadapi kuliah tersebut. Ini salah satu kesulitan bagi mahasiswa dan siswa menghadapi kuliah daring tersebut. Dengan tidak adanya pemahaman sedikit pun mungkin yang dapat disampaikan sama dosen ke kami, membuat kami tidak mengerti apa materi yang sudah diberikan. Seperti itu. Dan terakhir, Ronald Masyur akan memberikan kesimpulan dari pemaparan kelompok kami. Oke, Ronald Masyur, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah
Kesimpulan dari materi pendidikan ini adalah bagi mahasiswa atau siswa, orang tua menganggap kuliah atau sekolah daring ini tidak efektif karena banyak keterbatasan yang ada di dalam kendala tersebut. Dan juga beberapa mahasiswa di pedalaman susah mengakses internet, dan yang kedua, dosen memberikan tugas di setiap pertemuan justru membuat sangat keburu-buru. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.